Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari jilbab gaul. Yang cantik yang berjilbab, tak ada ajaran yang lebih memuliakan wanita daripada Islam. Dalam Islam, wanita ditempatkan sebagai makhluk yang sangat mulia. Dan Islam sangat menjaga kehormatan juga kesucian seorang wanita. Namun, di belantara fitnah saat ini, wanita yang berkomitmen untuk menjaga kesucian dirinya, karena masih menjadi kaum minoritas, seringkali mendapat cemoohan, sindiran, dan cibiran dari kaum mayoritas yang awam. Bahkan, ada yang menyebut dirinya sebagai kaum feminis, yang dengan tidak disadari oleh akal sehatnya, telah menjerumuskan kaum wanita kepada lembah kehinaan, yang bersampul keadilan. Mereka berteriak-teriak di jalanan, di media-media massa dan elektronik, dan sosial media tren lainnya saat ini. Mengenai kesetaraan gender, keadilan terhadap hak asasi manusia, dan harkat serta martabat kaum wanita. Mereka menginginkan para wanita mereka berpakaian seronok supaya diterima oleh masyarakat yang rusak akalnya. Mereka mencoba mengafiliasi budaya barat dengan budaya timur, agar mereka dinobatkan sebagai wanita modern, wanita masa kini, wanita fashionable. Ketahuilah olehmu wahai saudariku, mereka inilah setan berwujud manusia, yang pernah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, artinya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, perkataan-perkataan yang indah-indah, untuk menipu manusia. Quran Surah Al-An'am 112. Allah Ta'ala memaksudkan perkataan yang indah dalam ayat di atas adalah perkataan yang sebenarnya batil, tetapi pemiliknya menghiasi perkataan tersebut semampunya, kemudian melontarkannya kepada pendengaran orang-orang yang tertipu, sehingga akhirnya mereka terpedaya. Wanita solihah yang kecantikannya ibarat mutiara yang terbenam dalam lumpur, masih menjadi kaum minor di kalangan masyarakat yang sudah mulai terpengaruh dengan eksistensi kaum liberal, permisif dan hedonis masa kini. Merekalah para wanita perindu surga yang selalu nyaman, tinggal di istananya. Merekalah para bidadari yang bersembunyi di balik tabir, kain longgar, dan lebarnya kerudung. Ketika orang mendatanginya, ia begitu khawatir jika keindahannya terlihat, dan dia tidak mungkin menjumpai tamunya, dalam busana ala kadarnya, yang bisa menampakkan simpanan berharganya. Mereka masih dan akan selalu menjadi misteri bagi para lelaki asing di luar sana. Tetapi mereka berubah bagai bidadari, jika bertemu dengan kekasih hati yang telah menjadi suaminya. Tahukah, siapa kekasih hati sang bidadari? Hanyalah lelaki soleh yang berani mendamba dirinya, dan hanya lelaki soleh yang memiliki nyali mempersuntingnya, sekaligus meminangnya menjadi belahan hati. Sedangkan lelaki hidung belang, miskin agama, dan kurang bermoral hanya akan mendekati daging-daging yang dijual bebas di pasaran. Para wanita yang menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan, di mal-mal, di tempat-tempat dugem, dan yang sejenisnya. Sekalipun mereka tidak merasa, atau tidak berniat, menjual diri, mereka, akan tetapi pada hakikat jika mereka mau menyadari, merekalah, mangsa, empuk para serigala manusia yang kelaparan. Maka saudariku, manakah yang lebih engkau sukai, si cantik yang diobral murah? Ataukah si solihah yang penuh rahasia? Fenomena jilbab gaul, berpakaian tapi telanjang belakangan ini, merebak tren jilbab gaul, atau kudung gaul. Anggotanya mulai dari anak-anak remaja, hingga ibu-ibu yang aktif dalam berbagai kegiatan pengajian. Kalau mereka ditanya, jilbab apa ini namanya? Mereka akan menjawab dengan pedenya, jilbab gaul. Jilbab gaul ini digandrungi karena alasan modisnya. Peminatnya adalah para wanita yang sudah terlanjur berjilbab, tapi tetap ingin tampil modis dan trendy. Mereka ingin celana jeans, kaos-kaos ketat dan pakaian-pakaian minim mereka masih bisa terpakai, meskipun mereka sudah berjilbab. Walhasil, mencoba mengotak-atik ketentuan jilbab syar'i dan mewarnainya sesuka hati, dengan berkiblat kepada tren mode di wilayah barat. Mereka tidak segan-segan membawakan semboyan, jilbab modis dan syar'i, atau jilbab muslimah masa kini, modis dan trendy, atau semboyan-semboyan lain, yang membuat kacau pikiran dan hati para gadis remaja. Sekarang, mari kita simak peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, ada dua golongan penghuni neraka, yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina, yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok, menggoyang-goyangkan kepalanya, lagi durhaka, tidak taat kepalanya seperti punuk-punuk unta, yang meliuk-liuk.
Mereka tidak akan masuk surga, dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih. Riwayat Muslim nomor 2128 dan Ahmad nomor 8673. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah itu? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka adalah para wanita yang pakaiannya tipis, transparan dan ketat, sehingga kemolekan tubuhnya terlihat. Mereka berpakaian secara zahir, nyata, namun sebenarnya mereka bertelanjang. Karena tidak ada bedanya ketika mereka berpakaian maupun ketika mereka tidak berpakaian, sebab pakaian yang mereka kenakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menutupi aurat. Dan mereka adalah wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah, dalam hal menjaga kemaluan, serta menutupi diri mereka dari para lelaki yang bukan mahramnya. Nah, saudariku, tentu engkau tidak ingin menjadi salah satu wanita yang disebutkan dalam hadis di atas, bukan? Tentu kita ingin menjadi wanita penghuni surga, yang jumlahnya hanya sedikit itu bukan? Jadi jangan sampai kehabisan tempat. Persiapkanlah tempatmu di surga nanti mulai dari sekarang. Apabila Allah telah mengadakan suatu ketentuan, maka sudah pasti dalam ketentuan itu terkandung kebaikan yang amat besar. Maka dengan meragukan ketentuan dan perintahnya, kita telah melewatkan banyak kebaikan yang seharusnya kita dapatkan. Coba simak firman Allah yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin, dan tidak pula bagi perempuan mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menerapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab 36. Demikianlah saudariku, sembari terus berdoa, semoga Allah membuka hati kita untuk menerima kado istimewa ini dengan ikhlas. Mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla terhadap diri kita. Semoga risalah yang hanya mengharap wajah Allah ini dapat mengetuk pintu yang tertutup dan membangunkan nurani yang lama tertidur lelap, sehingga membangkitkan semangat untuk bersegera menuju ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memasukkan dirimu, diriku, dan seluruh kaum muslimin yang berpegang teguh dalam tali agama Allah ke dalam golongan orang-orang yang ditunjuki jalan yang lurus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.